Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Epianti Buru Tarigan. Saya mengajar di SD 056604 Purwobinangun. Di sini saya mengajar sebagai guru olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul satu-satu. Sebelum saya mempelajari tentang refleksi ini, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara mempunyai beberapa keyakinan bahwa saya dulu sering memaksakan anak-anak untuk mengikuti apa yang saya pelajarin dan anak-anak harus mengikuti aturan yang saya buat di dalam kelas. Kemudian saya itu sering memaksa anak-anak agar menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, tanpa ada embel-embel belum siap, belum ini. Kemudian saya sering melakukan tindakan tegas di dalam kelas itu. Kemudian saya selalu menyuruh anak-anak agar selalu disiplin tanpa memikirkan gimana perkembangan anak-anak. Kemudian lalu yang setelah saya pelajarin dari pemikiran atau perilaku, setelah mempelajari modul ini, saya banyak lebih belajar lagi dan dapat memahami bagaimana saya dapat sebaik-baiknya melakukan kegiatan pembelajaran dalam memperlakukan anak. Kemudian saya ini banyak sekali perkembangan dalam mengajak anak. Yang pertama, saya mendorong anak-anak dan selalu memotivasi anak-anak bagaimana anak-anak akan belajar lebih baik lagi dengan mengikuti adab dan etika dalam belajar. Kemudian saya ini selalu memiliki atau memahami bagaimana anak-anak itu untuk menjadi lebih baik dan sebaik-baiknya menuntun anak-anak untuk saling menghormati, saling menyayangi sesama teman, dan saling menghargai bagaimana beragam-ragam dari suku dan sifat anak-anak. Anak-anak sering saya ajak untuk saling mendorong dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang saya terapkan di dalam kelas ini agar lebih baik untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya yang pertama memberi kebebasan kepada anak-anak untuk memilih pembelajaran atau kegiatan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak-anak yang tidak memaksakan kehendak dari saya sebagai pengajar. Misalnya, saya melihat kemampuan anak-anak itu ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas juga. Contohnya, kalau anak yang terbatas itu saya harus memikirkan bagaimana anak ini minat belajar yang saya ajarkan. Kemudian anak yang tidak terbatas ini gimana lagi dia dengan semangatnya lagi. Jadi anak-anak itu tidak dalam pembelajaran aja saya harus perhatikan, di luar pembelajaran juga saya harus bisa membangun mental dan karakter anak lagi lebih baik, karena di dalam kehidupan masyarakat tidak semua anak-anak itu yang hidupnya beruntung. Contohnya ada anak yang broken home, itu harus kita beri lagi pengertian dan pembimbingan, dan kita beri lagi kasih sayang agar si anak tersebut dapat merasa nyaman dengan saya, karena di sekolah sayalah orang tua mereka, kalau di rumah mereka adalah orang tua dari anak dari orang tuanya. Jadi kita juga harus belajar dari lingkungan hidup anak-anak juga agar kita saling memiliki keterikatan dan saling terikat emosional dengan anak tersebut. Karena pada dasarnya anak-anak juga butuh diperhatikan, juga butuh dikasih sayangin. Jadi dengan secara itu saya menuntun anak-anak agar lebih sayang kepada saya, dan saya pun juga lebih sayang kepada anak. Makanya kita harus memiliki atau belajar juga tentang emosional anak dan kepribadian anak secara baik agar kita
belajar pun juga dengan secara baik. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.